Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Bora dihebohkan dengan penemuan tengkorak dan tulang manusia. Seorang remaja hanyut saat mandi di sungai bersama sepupunya. Warga Kelurahan Kumaligon dihebohkan dengan munculnya air berwarna merah. Warga Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, dihebohkan dengan penemuan tengkorak dan tulang manusia. Dari pemeriksaan awal, tengkorak dan tulang tersebut diduga adalah jasad DN, warga Desa Bora yang dilaporkan hilang sejak 2019 lalu. Tengkorak dan tulang manusia tersebut ditemukan warga di dekat muara sungai dan berdekatan dengan hutan di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota. Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan warga. Polisi bersama warga ramai-ramai mendatangi lokasi kejadian. Dari pemeriksaan polisi dan warga, diketahui jika tengkorak dan tulang belulang tersebut adalah jasad DN yang hilang 6 tahun lalu. Dugaan itu dikuatkan saudara DN dengan melihat celana dan baju yang berada di dekat tengkorak tersebut. Pakaian itu yang dikenakan korban saat meninggalkan rumahnya. Hal tersebut didasarkan pada kondisi gigi pada tengkorak yang ompong dan celana yang terakhir digunakan sebelum meninggalkan rumah. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi Ningge, orang tua dari Sidik, yang juga meyakini bahwa tengkorak tersebut adalah anaknya. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa Darwin alias Daro memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan biasa meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Bahkan sebelumnya juga pernah hilang pada tahun 2018 namun dapat ditemukan. Atas keadaan tersebut, pihak keluarga telah menerima DNA ikhlas dan memakamkannya pada Jumat 18 April pukul 14 WITA. Demikian. Pihak keluarganya juga menyampaikan jika DN memiliki riwayat gangguan jiwa dan sebelumnya pernah hilang di tahun 2018. Sisa jasad DN pun diserahkan ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Pihak keluarga korban menerima kondisi korban dengan ikhlas dan tidak perlu melakukan penyelidikan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Seorang remaja perempuan dilaporkan hanyut saat mandi bersama sepupunya di Sungai Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Jumat sore. Korban bernama Ismawati Pania berusia 13 tahun ini masih dalam pencarian. Nasib malang yang menimpa Ismawati bermula ketika ia bersama sepupunya bernama Safa mandi di sungai Desa Lambunu. Saat asyik berenang dan mandi, korban terseret arus sungai yang cukup deras dan tenggelam. Melihat kejadian itu, sepupunya langsung berteriak meminta pertolongan warga setempat. Pihak keluarga dibantu polisi dan warga setempat langsung melakukan pencarian. Namun hingga keesokan harinya, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Tim SAR beranggotakan 4 orang diterjunkan untuk membantu melakukan pencarian di sepanjang sungai tersebut. 1 orang terseret arus sungai di Desa Lambunu, Kabupaten Parigi Motong. Kami menggerakkan unsur dari tim unit siaga SAR Tuli-Tuli untuk melaksanakan pencarian 1 korban atas nama Ismawati, anak berumur 13 tahun. Hari ini adalah operasi SAR hari kedua. Tim SAR gabungan sampai sore hari ini melaksanakan pencarian dengan membagi 2 unsur. Yang pertama melaksanakan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan 1 tim melaksanakan penyelaman di diduga titik jatuhnya korban. Harapan kami hari ini korban bisa ditemukan dan kami berharap pada masyarakat atau warga yang beraktivitas di sekitar sungai untuk lebih berhati-hati
untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi yang dapat mengakibatkan air bah atau luapan air sungai yang besar yang bisa membahayakan masyarakat. Untuk memudahkan koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait dalam melakukan pencarian, tim SAR membangun posko di sekitar lokasi. Sedangkan tim pencari dibagi dalam 2 regu, di mana regu pertama menyisir sisi kiri dan kanan sungai. Sedangkan regu kedua mencari korban dengan menggunakan perahu karet sejauh 2 km. Hingga Minggu siang, pencarian korban oleh tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Julianus K. melaporkan dari Parigi Motong. Jumat Agung diperingati umat Kristiani di berbagai daerah. Di kota Tentena, Kabupaten Poso, ratusan umat Kristiani ikut memperingati Jumat Agung. Mereka menggelar prosesi Jalan Salib dengan melibatkan puluhan jemaat Gereja Moria Tentena. Para jemaat ini memerankan drama Jalan Sengsara dengan berjalan melintasi pusat kota Tentena. Drama ini mengisahkan penderitaan Yesus Kristus dalam perjalanan menuju penyaliban. Yesus dibawa oleh prajurit Romawi menuju penyaliban hingga wafat di kayu salib. Prosesi Jalan Salib ini berlangsung lancar dan hikmat. Pihak panitia menyampaikan jika penyelenggaraan prosesi ibadah ini telah dipersiapkan selama 3 bulan. Para jemaat begitu menghayati kisah penderitaan Yesus Kristus yang diperankan. Semua rencana dan pelaksanaannya sudah sekitar 3 bulan berjalan sampai puncaknya hari ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terlaksana dengan baik. Tokoh Kristiani di Tentena pun menyambut perayaan Jumat Agung dengan penuh sukacita. Prosesi ini dinilai mengandung makna pengorbanan Yesus Kristus demi menyelamatkan umat manusia. Kami boleh merayakan dengan penuh sukacita dan juga dalam pemaknaan yang mendalam bahwa kematian Yesus Kristus adalah jaminan penghapusan dosa bagi semua umat manusia dan juga sekaligus memberi jaminan bahwa manusia akan diselamatkan melalui kebangkitan nanti yang akan dirayakan, kebangkitan Yesus Kristus yang akan dirayakan melalui Paskah sebagai puncak perayaan Paskah pada hari Minggu. Jumat Agung di kota Tentena berjalan aman dan lancar, namun tetap mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Langkah ini mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di daerah yang pernah dilanda konflik bernuansa SARA tersebut. Ikram Boya Oge melaporkan dari Poso.